pelajaran matematika kelas 9. Hari ini Bu Laila akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan kuadrat, hari ini kita belajar grafik fungsi kuadrat. Namun sebelum itu kita berdoa dulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini lancar. Al-Fatihah. Oke, berdoa selesai. Langsung saja Bu Laila mulai ya. Untuk grafik fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah seperti yang kemarin ya, seperti persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karakteristik grafik itu nanti bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dilihat dari determinan atau D. Kemarin kalau mencari D pakai rumus ABC itu kan bisa dihitung dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, D di sini adalah bukan determinan ya, harusnya diskriminan. Bentar, mulailah hapus dulu. Diskriminan ya. Nah, ketika D-nya itu lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X pada 2 titik. Ketika D-nya itu nanti kalau kita hitung itu sama dengan 0, maka nanti dia hanya memotong sumbu X di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong pada sumbu X ya. Nah, yang kedua kita lihat dari koefisien A. A itu biasanya jejernya kalau sin X kuadrat ya. Ketika nanti A-nya itu kurang dari 0, lebih besar dari 0, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Kalau A-nya itu kurang dari 0, misalnya min 1, min 2, min 3, maka nanti grafiknya tersebut akan terbuka ke bawah. Kenapa? Kita harus melihat dari diskriminan sama koefisien itu nanti untuk memudahkan gambar grafik kita. Nah, gambaran umum grafik fungsi kuadrat itu bisa dilihat pada tabel seperti ini. Ini tabelnya. Nah, yang ketiga di sini C ya, itu langkah pengerjaan. Nah, langkah pengerjaan ini nanti Bu Laila akan langsung terapkan ke soalnya. Misalnya di sini Bu Laila punya contoh soal ya. Sketsakan ini ada fungsi ya. Fungsinya adalah x kuadrat min 4x plus 3. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu A-nya itu kan yang di sini. Nah, karena itu x kuadrat berarti A-nya itu 1. Nah, B-nya itu min 4, C-nya 3. Ya, dari sini baru kita jawab. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu A-nya sama dan diskriminannya. Karena A-nya itu 1, karena 1 itu lebih dari 0, berarti nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, kita lihat D-nya. D tadi cara mencarinya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu 3. Otomatis 16 dikurangi 12 sama dengan 4 ya. Karena D-nya tadi 4, otomatis D itu lebih besar dari 0. Karena D-nya lebih besar dari 0, berarti nanti gambarnya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi terbuka ke atas dengan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, langkah selanjutnya kita cari titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X. Ingat, kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, fungsi tadi x kuadrat min 4x ditambah 3 itu sama dengan 0. Kita cari akarnya. Jadi ini kalau kita pecah jadinya x min 1 dalam kurung lagi x min 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa mendapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Jadi kita punya titik 1,0, 3,0. Kenapa kok 1,0 Bu? Karena koordinat itu kan dimulai dari x, y. Ketika kita bisa mengetahui x-nya 1, berarti y-nya kan 0. Misalnya ini saya simbolkan titik A, biar nanti kalian tidak bingung. Jadi A itu titiknya 1,0. Kemudian yang B 3,0 saya simbolkan dengan B, 0. Nah, langkah selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Kalau sumbu Y, titik potongnya sumbu Y berarti x-nya harus 0. Kita tulis Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Karena
kuadrat dikurangi 4 dikali 0 juga 0 ditambah 3. Jadi kita bisa mengetahui Y-nya sama dengan 3. Kita bisa menulis X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Misalnya ini saya misalkan titik C ya. Setelah itu, setelah mencari titik potong sumbu Y, kita cari nilai ekstrim. Nilai ekstrim di sini dicari dari min D, ini huruf D ya, diskriminan tadi dibagi 4A. Nah, min D-nya tadi kan ketemu 4, berarti min 4 dibagi 4 dikalikan 1. 4 kali 1 4. Min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Setelah kita cari nilai ekstrim, kita cari titik puncak ya. Titik puncak itu dilambangkan dengan P, di mana P itu di sini nanti min B per 2A, min D per 4A. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui min D per 4A. Min D per 4A kan tadi min 1. Kalian di sini bolehlah tulis langsung min 1. Nah, min B, min B-nya tadi kan min 4. Berarti kan min ketemu min plus 4 ya, per 2. Nah, 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Jadi kita punya titik puncaknya adalah 2,1. Ini misalkan bolehlah simbolkan D. Nah, setelah itu kita lukis grafiknya. Caranya kita masukkan dulu titik-titiknya tadi yang diketahui. A-nya 1,0. 1,0 berarti titik A itu letaknya di sini. Titik A 1,0, titik B-nya 3,0. Letaknya di sini. Itu titik B. Kemudian titik C tadi 0,3. 0,3. Jadi di sini adalah posisinya titik C. Nah, setelah itu kita cari tadi titik puncaknya 2,-1. Ini 2, ini min 1. Kita hubungkan, ketemu di sini. Ini adalah titik D. Setelah itu, Bu, baru kita sketsakan gambare dengan menghubungkan titik-titik yang tersedia. Jadi kalau bolehlah hubungkan, nanti jadinya begini. Karena tadi terbuka ke atas ya. Berarti kan di P mendur. Kita hubungkan C melewati A melewati D, B. Nah, ini adalah grafik dari X kuadrat plus min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini adalah grafik dari X kuadrat min 4X plus 3. Oke. Mulailah rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu.